Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dalam acara pembacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beserta tafsirnya. Dan pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Ari, kita akan bahas surat Ali Imran ayat yang ke-49 yang berkenaan dengan mukjizat Nabi Isa alaihi assalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa rasulan ila bani Israil أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya, wa rasula, maksudnya adalah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Beliau berkata, in anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat, yakni arti mukjizat dari Rabb kalian. Anni akhluqu lakum minat tin. Dan sesungguhnya aku bisa mencipta untuk kalian, arti membuat untuk kalian minat tin, dari tanah, kahai'atit thair, sesuatu yang berbentuk seperti burung. Fa'anfukhu fihi fayakunu thairan biiznillah. Kemudian aku meniupnya dan ia menjadi burung dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Wal abras, dan orang yang berpenyakit kusta. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku bisa menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku menghabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya di dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ikhwah yang Allah muliakan, ayat yang mulia ini berbicara tentang mukjizat Nabi Isa alaihi assalam yang Allah berikan, ya. Dan saya akan langsung saja ke faedahnya dari ayat yang mulia ini, ya, di mana di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah itsbatu irsali Isa li bani Israil. Ayat ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa menjadi rasul bagi Bani Israel.
dengan firman-Nya wa rasulan ila bani Israil. Wa fi hadha raddun 'ala al-yahud alladzina kadzdzabu risalata Isa alaihi salam. Dan ayat ini tentunya membantah orang-orang Yahudi yang mana mereka mendustakan risalah Isa alaihi assalam. Ya, dan ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, di mana Islam ini menyingkap bahwa apa yang didustakan oleh kaum Yahudi itu tidak benar. Dan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul. Berikutnya adalah umumu risalati Isa alaihi salam li jami'i bani Israil. Jadi risalah Isa alaihi salam ini umum untuk seluruh bani Israel. Ya, wa rasulan ila bani Israil. Kemudian berikutnya adalah ta'yidullah azza wa jal Isa bil ayatil kauniyah haitsu yakhluqu minat tin kamathali at-tayr fayanfukhu fihi fayakunu tayran hayyan yatiru biiznillah wa yushfil a'ma wal abrasa wa yuhyil mauta biiznillah wa yukhbiru bani Israila bima ya'kulun wa ma yaddakhiruna fi buyutihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menguatkan Isa, ya, dengan ayat-ayat kauniyah, dengan mukjizat, dengan ayat-ayat kauniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesanggupan dengan izinnya, ya, kepada Nabi Isa untuk mencipta dari tanah, ya, kamathal, seperti bentuk burung, ya, seperti bentuk burung, kemudian ditiupkan. Beliau meniup dan tanah tersebut yang dibentuk seperti burung itu, subhanallah, menjadi burung yang hidup, ya, kemudian bisa terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Isa alaihi salam, yakni mukjizat, di mana Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, ya. Sebagian ulama mengatakan buta sejak lahir, sebagian ulama mengatakan buta secara umum. Juga bisa menyembuhkan penyakit kusta, dan juga subhanallah bisa menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini semua disebut, ya, dalam ayat ini sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, di mana di saat itu banyak dokter, ya, banyak dokter, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk bisa menyembuhkan, ya, orang yang buta bisa melihat lagi, dan al-abras, kusta, ya, di mana dua penyakit ini sesuatu yang sangat berat, ya, tidak sanggup para dokter untuk menyembuhkannya, apalagi menghidupkan orang mati, ya, subhanallah. Ini merupakan mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dan Allah menghabarkan di ayat ini bahwa Nabi Isa bisa memberitahu, menghabarkan kepada Bani Israel tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah itsbat rububiyyatillahi ta'ala al-'amah li Bani Israel wa ghairihim minal khalq. Ayat ini menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang umum kepada Bani Israel dan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mir rabbikum, ya, dari Rabb kalian. Nah, berikutnya adalah juga, ya, jadi Isa alaihi assalam, ya, berlembah lembut, ya. Beliau mengatakan anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dalam rangka yakni menarik hati Bani Israel, ya, untuk ngasih tahu, ya, bahwa yang memberi nikmat kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kenikmatan ini harusnya bisa mendorong kalian untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk membenarkan utusannya dan tidak memaksiatinya. Berikutnya adalah
في تأييد الله عز وجل لعيسى بهذه الآيات الكونية العظيمة التي ليست بمقدور أحد من الخلق إلا بإذن الله دلالة عظيمة على كمال قدرة الله تعالى. Ya, ayat-ayat kauniyah yang besar ini, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, ya, di mana dia bisa menyembuhkan, ya, bisa membuat burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta, kusta, kemudian menghidupkan orang yang mati. Ini yang tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk melakukannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil yang sangat besar tentang kesempurnaan dari kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah anna Allah Azza wa Jal qad yubihu li hikmatin fi'la amrin kana fil asli haraman liman yasha. Ya, ini faedah yang bagus sekali, ya, faedah yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang membolehkan untuk melakukan sebuah perkara li hikmah, karena ada hikmah di situ yang hukum asalnya haram. Allah bolehkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, dari mana kita ambil? Dari ayat ini syahidnya adalah anni akhluqu lakum minat tini kahayati thair. Aku mencipta untuk kalian, ya, dari tanah sebuah semacam patung awalnya, ya. Bentuknya seperti burung, bentuknya seperti burung. Fasan'u timthalin ala hay'ati thairi haramun fil asl. Membuat patung seperti burung hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Lakin lamma kana bi amrillahi ta'ala kana mubahan. Tetapi ketika ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi mubah. Wa mithlu hadza amrullahi azza wa jal al-malaikata bis-sujudi li Adam. Yang mirip dengan kasus ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud ke Nabi Adam. Ma'anna as-sujuda fil asli la yajuzu li ghairillah. Padahal hukum asalnya sujud itu tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu amrihi ta'ala Ibrahim bidhabhi ibnihi Ismail alaihi assalam ma'a tahrimi qatlin nafsi bighairi haq. Dan seperti yang lainnya adalah seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, padahal membunuh jiwa tanpa hak itu diharamkan. Ya. Jadi ketika yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib taat dan jadi mubah, ya. Oleh karena itu jika kita kasih tahu kepada mereka yang dengan kejahilannya mengatakan bahwa orang Islam ini nyembah Ka'bah, ya, ini tidak benar, ya. Ka'bah itu hanya sebagai arah kiblat. Kita sholat arahnya ke Ka'bah. Dari semua penjuru, ya, mengarah kiblatnya ke Ka'bah dan tidak sujud kepada Ka'bah. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita tidak melakukannya, maka kita menjadi na'udzubillah orang-orang yang membangkang dan akan keluar dari ketaatan, menjadi orang kafir. Sebagaimana iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam dan Allah Subhanahu wa taala habarkan bahwa iblis itu tidak mau, aba wastakbar, dan Allah katakan wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang yang kafir. Ya. Jadi kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah faedah yang luar biasa, ya, yang kita kembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perkara, maka wajib taat. Ya. Walaupun misalkan hukum asalnya adalah haram. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala kabarkan lewat ini bahwa Nabi Isa alaihissalam membuat semacam patung dari dari tanah, kemudian di atas perintah Allah tentunya, kemudian ditiup dan jadi burung, ya, hidup. Subhanallah. Ini merupakan merupakan mukjizat dari di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi assalam. Berikutnya, faedah yang sangat menarik adalah jawazu itlaqi wasfil khalqi 'alal makhluk. Ini banyak yang tidak tahu kita. Yani bolehnya mengatakan atau mensifati pada makhluk dia bisa mencipta sesuatu. Ya. Dia bisa menciptakan sesuatu. Jadi tidak dilarang, ya. Misalkan Ari menciptakan meja misalkan. Kalimat menciptakan boleh. Ya. Ari menciptakan sesuatu. Itu boleh. Dan ini digunakan dalam Al-Qur'an. Ya. Dalilnya tadi ayat 49 ini di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang perkataan Nabi Isa alaihi assalam, yakni maknanya aku mencipta untuk kalian, anni akhluqu lakum. Oleh karena itu mensifati bahwa fulan menciptakan sesuatu, ya ini boleh, ya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sebaik-baik pencipta. Ya. Wa fil hadis annahu yuqal lil musawwirin, dan dalam hadis, sebuah hadis di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup, ahyu ma khalaqtum. Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Hadis ini menjelaskan tentang larangan seseorang menggambar makhluk yang bernyawa, tetapi di sini ada syahid bahwa boleh mengatakan manusia mencipta sesuatu. Tapi apa maknanya? Ini yang harus kita ketahui. Wal khalqu idza udhifa ila al makhluq fa ma'nahu tahwilu syai'il mawjudi min halin ila hal. Ini makna penciptaan yang disandarkan kepada makhluk. Yakni maknanya adalah tahwilu syai'al mawjud min halin ila hal. Mengubah sesuatu, ya, yang ada, mengubah sesuatu yang sudah ada dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seperti apa? Katahwilil khusyab wal hadid ila bab. Seperti seseorang mengubah kayu menjadi pintu, mengubah besi menjadi pintu, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya dan yang lainnya. Ammal khalqu bi ma'nal ijadi minal adami fadzalika khasun billahi ta'ala. Adapun penciptaan yang maknanya itu adalah mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada, maka ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini faedah yang besar, ya, faedah yang sangat menarik yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca ini, Ali Imran ayat 49. Berikutnya, qudratu Isa alaihi salam biikdari Allah ta'ala wa idnihi lahu ala an yakhluqa min at-tin ka'ihati at-tayr wa yanfukhu fihi ar-ruh fayakunu tayran wa ala ibra'il a'ma wal abras wa ihya'il mauta wa ikhbar qaumihi bima ya'kulun wa yaddakhiruna fi buyutihim mimma huwa ghaibun la ya'lamuhu illa Allah aw man irtada min rusulih. Qudratu Isa. Jadi faedah berikutnya adalah kemampuan Isa alaihissalam dengan tentunya dengan izin Allah. Allah yang memberikan kemampuan kepadanya dan izinnya
untuk mencipta ya dari tanah, bentuknya seperti burung ya, kemudian dia menjadi burung ketika ditiup ya, ketika ditiup. Jadi Allah berfirman, anni akhluqu lakum minat-tin kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ya, sebagian ulama ya, ada qiraat yang bacanya seperti qiraat Abu Ja'far, itu membaca kahay'atit ta'ir ya, fa'anfukhu fihi fayakunu ta'iran, jadi ta'iran. Jadi ada satu qiraat, beberapa qiraat yang membaca dengan ta'ir, ta'nya jadi mad wajib muttasil, ta'iran biiznillah ya. Nah, itu maknanya ta'ir jadi burung yang hidup ya, di burung yang hidup. Nah, seperti itu ya. Jadi, dan ini merupakan mukjizat yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan untuk Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian Allah juga berikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit kusta, menyembuhkan orang yang mati, kemudian menghabarkan apa yang dimakan oleh mereka dan apa yang mereka simpan di rumah mereka dari hal yang gaib ya, yang tidak diketahui kecuali Allah ya subhanahu wa ta'ala, atau dari Rasul yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang ke 29 di sini ya, berikutnya adalah itsbatul idznil kauni syar'i lillahi azza wa jalla qaulihi ta'ala biiznillah, menetapkan izin Allah dari sisi kaun, alam, dan dari sisi syariat ya, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dari sisi syariatnya, Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada Nabi Isa untuk membentuk semacam apa namanya burung dari tanah. Nah, kemudian berikutnya, ini penting sekali faedah yang harus kita sampaikan ya. Anna Isa alaihi salam abdun marbubun lillahi ta'ala la yamliku minar rububiyyati syai'an ka ghairihi minar rusuli wa sairil khalqi liqaulihi ta'ala bi ayatin min rabbikum wa qaulihi bi idznillah marratain wa qaulihi innallaha rabbi wa fi hadha raddun 'ala an-nasara الذين يزعمون فيه المشاركة لله تعالى في الربوبية والألوهية. قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى عنه عليه السلام أنه قال لقومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه. Ini penting sekali. Jadi Isa alaihi salam adalah abdun marbub ya, abdun marbubun lillah. Jadi Isa itu hamba Allah, hamba di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa tidak memiliki sifat rububiyah seperti yang lainnya dari para rasul dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini didasari dengan firman-Nya bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian membawa ayat dari Rabb kalian. Kemudian Allah menghabarkan dalam ayat ini dengan firman-Nya biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa mengucapkan dengan izin Allah. Ya. 2 kali dalam ayat ini. Ya. Pertama ketika anni akhluqu lakum minat-tini ka hay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ini yang pertama. Kemudian wa uhyil mauta biiznillah. Ini yang kedua. 2 kali beliau mengucapkan biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa alaihi salam adalah abdun marbubun. Wa fi hadza, dalam hal ini ada bantahan kepada orang-orang Nasara yang mengklaim bahwa ada musyarakah ya dalam rububiyah dan uluhiyah pada Nabi Isa.
dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman tentangnya, in huwa illa 'abdun an'amna alaih. Ya, ia adalah merupakan hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia masal bagi Bani Israel. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, maka hendaknya kalian menyembahnya saja. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah fi ittila'illahi azza wa jalla Isa alaihi salam ala ma ya'kuluhu banu Israel wa ma yaddakhirun fi buyutihim ma yujibu alaihimul hadr an ya'kulu ma la yajuzu akluh aw yaddakhiru ma la yajuzu iddikharuhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Isa tentang apa yang mereka makan, tentang apa yang Bani Israel makan, tentang apa yang mereka simpan di rumah mereka. Ini mengharuskan mereka untuk berhati-hati, ya. Jangan sampai makan hal yang haram, yang tidak boleh dimakan, atau menyimpan sesuatu yang tidak boleh disimpan. Ya. Kemudian berikutnya adalah ta'kidu anna ma ja'a bihi Isa ayatun 'azimah wa bi khassatin lil mu'minin. Jadi ayat ini menguatkan bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa merupakan mukjizat yang besar secara khusus bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah berfirman, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk kalian, ya, jika kalian beriman. Ya. Kemudian berikutnya adalah anna min syartil iman at-tasdiq bi ayatillahi ta'ala al-kauniyah wa syar'iyyah. Di antara syarat keimanan adalah membenarkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah, ya, dan ini juga merupakan sebab keimanan. Berikutnya adalah fadlul iman wa ahlihi, keutamaan iman dan orang-orang yang beriman, di mana mereka, ya, adalah orang-orang yang bisa mengambil faedah atau manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan secara khusus mereka, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Nah. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fiik barakallah. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya dari kisah dan faedah mujizat Nabi Isa alaihissalam. Semoga dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu pertanyaannya. Nah, pertanyaan kami akan bacakan dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, fenomena di masyarakat kita yang suka dengan perkara gaib, sehingga sebagian kaum muslimin pun terjebak dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut dari guru-guru atau bahkan yang disebut kiai atau ustadz mereka untuk bisa menyembuhkan orang atau memindahkan sakit, atau kalau bisa pun bisa mendatangkan berkah dan rezeki. Nah, mohon penjelasan tentang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, bagaimana hukumnya, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ba'd. Nah, tentang mengimani hal yang gaib, ada yang benar, ada yang salah. Ya. Yang benar adalah ketika kita mengimaninya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa karena sifat mereka adalah beriman kepada hal yang gaib. Bisa kita baca dari awal surat Al-Baqarah, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Nah, hal yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada adanya malaikat, ya, kemudian kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir dan takdir. Ini sebuah kemestian dan keharusan, dan ini merupakan usul iman dan akidah, ya. Adapun tentang hal yang gaib tadi yang disebutkan, ya, belajar ilmu gaib ya, bisa memindahkan penyakit dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Ini hukumnya tidak boleh, terlarang, ya.
Karena kalau memindahkan penyakit dari satu orang kemudian dipindahkan kepada binatang, dan kalau misalkan kalau betul ya, ini merupakan kezaliman, ya tidak. Masa penyakit dipindahkan kepada yang lain, ya. Ini merupakan dajjal. Dajjal ini kebohongan, ya, kebohongan. Kita menyaksikan dajjal-dajjal kecil, ya, dajjal-dajjal kecil di mana orang sakit kemudian diambil sakitnya, kemudian dipindahkan ke kambing misalkan, atau dipindahkan ke telur, kemudian telurnya berubah jadi warna jadi merah, hitam, dan seterusnya. Ini mesti bohong. Harus diyakini ini tidak benar, nggak ada seperti ini. Kalaupun ada, bisa mungkin bantuan dari jin, ya, atau ada ritual-ritual tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa Islam ini, masya Allah, ya, mengangkat dari kegelapan, mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Itu masa-masa kegelapan, di mana zaman dulu, ya, kalau sakit nggak ke rumah sakit, kalau sakit nggak ke dokter, ya. Itu yang menyadarkan siapa? Kaum muslimin. Tapi anehnya sebagian kita mengembalikan lagi ke situ, ya, dengan bahasa-bahasa yang gimana gitu, ya, memelihara apa itulah gitu, ya, dan seterusnya. Padahal itu mengembalikan kepada hal yang primitif lagi, ya. Justru kalau misalkan kita, ya, kembali kepada hal yang sesuai dengan syariat, belajar, ya, kemudian belajar ilmu kedokteran. Kalau mau belajar, ya, bagaimana menyembuhkan orang, ya. Sakit itu ada sakit memang sakit maknawi, sakit fisikis, ada sakit jasmani, ya. Ya, kalau psikis dan seterusnya ada ilmunya, ya. Kemudian jasmani ada ilmunya juga, ya. Dan itu semua dibangun di atas kaidah yang harus jelas, ya. Jadi yang ada hubungannya dari sisi syariat dan dari sisi akal, dari sisi pengobatan sekarang modern, ya, seperti itu. Jadi tidak ada gunanya belajar hal yang seperti itu. Bahkan kalau belajarnya sampai belajar sihir, tentu ulama sudah mengatakan bahwa itu belajar yang haram, ya. Mempelajari sihir, mempelajari perdukunan dan seterusnya. Ini dalam aturan Islam. Dalam aturan Islam itu tidak dibenarkan, haram. Wallahu a'lam. Jika memberikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, memberikan waktu bagi Anda bertanya langsung kepada Ustadz Abu Ya'la Al-Quraidy LC Hafidhahullah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak kesempatannya, Ustaz. Iya. Izin mau nanyakan, Ustaz. Iya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran seringkali kita temukan kurang lebih bunyi ayat tersebut bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bumi ataupun di langit, baik misalnya daun yang jatuh dan seterusnya. Iya. Kemudian ada lanjutan ayat yang mengatakan dan semuanya tercatat dalam Kitabun Mubin, gitu, Ustaz, kalau nggak salah, Ustaz. Nah, mohon penjelasan apakah yang dimaksud dengan Kitabun Mubin itu, Pak Ustaz, yang di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian, Ustaz. Semoga sehat selalu. Jazakallah khair. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak. Terima kasih yang bertanya. Semoga Allah berkahi antum. Nah, yang dimaksud dengan Kitabun Mubin adalah kitab yang ada di Lauh Mahfuz, ya. Jadi semua sudah tercatat. Jadi, dan itu kembalinya kepada belajar tentang ilmu takdir, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala sesuatu. Tidak ada yang terluput, ya, tidak ada yang terluput bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas, menyangkut segala sesuatu. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Jadi kunci-kunci keghaiban itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Jadi yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'lamuha illahu.
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Jadi apa yang di daratan, subhanallah, dari di atas tanahnya, ya, dan di bawah tanahnya, dari cacing-cacing, dari makhluk-makhluk Allah yang kecil, ya, dan seterusnya, itu semua Allah tahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan yang di lautan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Sampai pasir-pasir lautnya, sampai ikan-ikannya, sampai makhluk-makhluk yang ada di laut. Bahkan ada kawan kita yang suka menyelam, bahkan dia sebagai pelatih menyelam, itu dia bilang ada kehidupan tersendiri di bawah lautan, itu luar biasa. Ya, itu Allah tahu. Allah tahu. Ya, ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik di daratan atau di lautan. Kan di lautan ada tumbuhan juga. Ya, di daratan satu daunnya Allah tahu. Ya, yang luas ini, ya, dan tumbuhan yang ribuan bahkan jutaan. Satu-satu daunnya itu yang jatuh ke tanah itu Allah tahu, subhanallah. Kita punya tanaman kecil di belakang rumah atau depan rumah, ya, nggak tahu. Tiba-tiba daun jatuh, 3, 2, subhanallah. Allah itu dengan ilmunya yang sangat detail, tahu jatuh daun satu persatunya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada satu habbah, satu biji atau benda kecil, fi dhulumatil ard, di dalam kegelapan bumi. Kalimatnya dhulumat. Dhulumat ini jamak artinya kegelapan. Makanya Syekh Utsaimin ketika berbicara tentang ayat ini tadi disebutkan sama Bapak tadi yang bertanya, Masya Allah, itu beliau berkata bukan satu kegelapan, tapi kegelapan. Beliau kasih contoh seperti misalnya ada seseorang di tengah lautan di malam hari, tengah malam, hujan lebat, ya, hujan deras dan lebat, dia lemparkan benda kecil, ya, sampai jatuh ke dasar lautan. Allah tahu. Ada berapa kegelapan tuh? Kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan, ya, kegelapan dalamnya air laut, lumpur yang gelap. Jadi 5 kegelapan minimal di situ. Ya, kalau kita nggak bisa tuh nyari, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu di mana itu. Ya, ada pesawat jatuh ke laut, banyak orang nggak tahu, ya kan? Atau kapal selam, orang nggak tahu berapa lama gitu kan? Allah tahu, subhanallah. Ya, wal habbatin fi dhulumatil ard wala rabbin wala yabisin, tidak ada yang kering atau yang basah kecuali dalam kitabun mubin, dalam kitab yang nyata. Ini dicatat. Allah tahu, ya. Dan subhanallah, yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kita memiliki Rabb, memiliki Tuhan, ya, memiliki Allah yang memiliki sifat yang luar biasa sekali. Apa yang bisa kita ambil faedahnya kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, maka kita menjadi takut tuh melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita semangat untuk beribadah. Kita semangat untuk menambah amalan karena Allah tahu, supaya Allah kasih pahala, supaya Allah sayang pada kita. Kita lagi duduk di sini, Allah tahu. Antum lagi di mobil, antum lagi di rumah, lagi ngapain, Allah tahu. Ya. Kita lagi baca, Allah tahu. Kita lagi bekerja, Allah tahu. Masya Allah. Ya. Dan ini membuat pengetahuan tentang pengetahuan atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita semakin harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kaum muslimin, manusia secara umum itu tahu akan hal ini, maka Masya Allah, ya, maksiat akan berkurang, ya, ketaatan akan bertambah. Dan yang korupsi, saya kira tidak ada yang korupsi, ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teringat ada seorang wanita penjual susu tuh dengan putrinya, ya, dia merasa selalu diawasi sama Allah nih putrinya nih, Masya Allah. Jadi rakyatnya saja
itu luar biasa pengetahuannya tentang akidah ini, tentang ilmu Allah. Ya, Umar ketika menjabat sebagai khalifah, beliau jalan melihat-lihat keadaan kaum muslimin. Kemudian dia mendengar perkataan ibu dan putrinya menjual susu. Umar tidak sengaja, ya, artinya mata-matain itu nggak boleh. Tapi Umar jalan kemudian mendengar perkataan ibu dan putrinya sedang apa? Sedang berbicara. Umar mendengar. Ibunya berkata kepada putrinya, "Ya bnatah, ikhlitil laban bil ma." Wahai putriku, campur susu dengan air biasa. Maksudnya supaya tambah banyak. Ya. Kemudian putrinya berkata, "Ya ummah, ala takhafina min Umar." Wahai ibuku, tidakkah ibu takut dari Umar bin Khattab radhiyallahu an? Karena Umar melarang tuh, enggak boleh berbuat curang. Subhanallah. Air biasa dengan susu saja enggak boleh dicampur. Zaman sekarang orang jualan, na'udzubillah, ya, ana baca, ana lihat di media kan, ada kerupuk dicampur plastik, kemudian ikan asin dicampur zat-zat yang berbahaya, madu, macam-macam. Ini membahayakan tubuh. Ya, Umar melarang curang. Makanya nggak boleh masuk pasar kecuali yang faqih di masa Umar itu. Ya, kata putrinya kepada ibunya, ya ummah, ala takhafina min Umar. Tidakkah engkau takut dari Umar? Ibunya berkata, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar. Wahai putriku, engkau sekarang itu berada di sebuah tempat yang Umar nggak ngelihat. Padahal Umar dengar. Ya. Terus kata putrinya, ya ummah, in kana Umaru la yarana, farabbu Umar yarana. Wahai ibuku, seandainya betul Umar tidak melihat kita saat ini, Robnya Umar lihat kita. Subhanallah. Ini pelajarannya. Ya, pelajarannya ini yang harus kita ambil dari Allah Maha Tahu, Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Sehingga kita semangat untuk beribadah karena Allah melihat, dan kita pun kalau ada butuh kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Allahu a'lam. Nah, satu lagi. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat Ustadz. Ustadz dari hamba Allah di Jakarta. Apakah yang menjadi orang-orang Nasoro ini menyembah Nabi Isa karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa ini seperti mukjizat yang dimiliki oleh Sang Pencipta atau Allah, sehingga merasa dia itu anaknya dan patut disembah. Apakah Nabi Isa dulu tidak menyampaikan bahwasanya harus menyembah Robnya, dan para sahabatnya tidak menyampaikan kepada umatnya? Silakan. Apakah Nabi Isa tidak menyampaikan? Tentunya menyampaikan. Tadi kan dibaca ayatnya. Ya. Jadi antum bisa lihat ayatnya, ya, di mana Nabi Isa alaihi salam menyampaikan di beberapa ayat, tentunya di surat Yasin juga ada, ya. Di surat Ali Imran tadi ayat 51. Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka hendaknya kalian sembah aku. Sembah Allah maksudnya, bukan sembah, maaf, naudzubillah, astagfirullah. Jadi fa'buduh, sembahlah dia, sembahlah Allah. Kan gitu. Di surat Maryam juga ada. Banyak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Isa yang mendakwahi kaumnya. Gak mungkin para nabi diturunkan kalau nggak mendakwahi kaumnya. Ya. Jadi tidaklah seorang nabi diutus melainkan apa? Melainkan mendakwahi kaumnya agar menyembah Allah saja. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad SAW, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini dakwahnya para nabi dan rasul kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya penyimpangan terjadi setelah itu. Ya, penyimpangan terjadi setelah itu, dirubah. Allah juga menghabarkan dalam Al-Qur'an mereka merubah kitabnya, ya. Ada ditambah-tambah, dikurang-kurang, gitu dan seterusnya. Iya, ya. Dan dikatakan sampai anak Tuhan dan seterusnya. Nah ini. Jadi itu penyimpangan kembali kepada manusia.
Dan ini yang Allah habarkan dalam Al-Quran. Sekali lagi ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala habarkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, dimanapun antum berada, baca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran, ya, dan pelajari tafsirnya, perhatikan isinya, kemudian baca hadis-hadis Rasulullah SAW agar kita memiliki akidah yang lurus, yang mantap, sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.